Damai Jalan Sumbodro 14 Kota Tegal 93.2 RCSN FM yang unik dan mendidik. Oke, tentunya masih bareng-bareng bersama Intan di sini di 93.2 RCSN Isania FM. Tentunya masih dalam program acara Isania Kelas On Air bersama SD Isania Pusaka. Dan tentunya juga masih bersama, oh iya belum perkenalan. Masih bersama Ustazah Isti benar. Iya. Masih tetap semangat ya Ustazah ya. Insya Allah harus semangat. Alhamdulillah. Oke, boleh langsung dilanjut lagi nih Ustazah. Oke ya, terima kasih Mbak Intan. Terima kasih kepada para pendengar setia RCA FM dan juga khususnya kepada keluarga besar SD Isania 1 Pusaka. Lebih khusus lagi kepada para santriwan santriwati kelas 6 Al-Biruni dan Al-Qayyim. Nah, Ustazah lanjutkan penjelasan hadis tentang puasa. Nah, hadis tentang puasa di sini itu berasal dari Ibnu Syihab ya, yang mengabarkan Sa'id Musayyab kemudian mengabarkan sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi seperti ini, kullu amalib ni adamu lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, Ustazah ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunyi hadis ya, bunyi inti hadisnya. Kullu amali bani adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, yang artinya kullu setiap ya, kullu amali setiap amalan, ibni Adam setiap amalan, kullu amali setiap amalan ibni Adam, anak Adam atau manusia ya, adalah lahu di sini adalah pahala baginya, pahala bagi yang menjalankan, ila syiyam kecuali puasa, fa innahu karena puasa itu ya, karena puasa itu li untukku, untuk siapa? Untuk Allah. Jadi berpuasa itu adalah ibadah yang langsung untuk Allah. Wa ana dan akulah, wa ana di sini dan akulah, aku Allah ya, azibihi yang akan membalasnya. Masya Allah. Jadi puasa itu adalah ibadah yang pahalanya itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi rahasia. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang sifatnya rahasia ya, kita tidak tahu berapa pahala yang akan kita dapatkan, kita tidak tahu apakah diterima atau tidak puasa kita, itu hanya Allah yang tahu. Nah, oleh karena itu ketika kita berpuasa tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Ya aku lagi puasa, jangan makan di. Nah, itu. Ya, jangan boleh sombong. Ini ibadah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian puasa tadi ya merupakan ibadah yang dapat mensucikan jiwa, membersihkan hati dan menyehatkan tubuh. Sudah banyak penelitiannya ya Mbak Intan ya, bahwa puasa itu menyehatkan tubuh. Betul. Bahkan ada yang sudah membuktikan katanya jadi obat sakit mah, obat penyakit-penyakit yang lain. Jadi menyehatkan tubuh. Sudah banyak penelitian ya. Kemudian barang siapa yang berpuasa karena semata-mata menjalankan perintah Allah dan mencari keridhaannya, maka puasa tersebut akan menghapus dosa-dosanya dan menjadikan sarana untuk mendapatkan surga Allah tentunya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain ya, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan demi mencari pahala, maka dosa-dosa masa lalunya akan diampuni. Maka dosa-dosa lalunya akan
diampuni. Nah, kemudian tadi ya bahwa Ustazah sudah menjelaskan bahwa puasa itu adalah amalan ibadah yang bersifat rahasia ya. Tadi kita tidak boleh sombong. Jadi di dalamnya tidak ada unsur popularitas juga. Kita berpuasa, kalau kita sholat kan ada yang lihat ya, oh itu sholat jamaah, oh itu sholat sendiri. Kita juga tahu pahala sholat jamaah itu 27 derajat dibandingkan sholat sendiri atau munfarid. Tapi berpuasa tidak tahu kita pahalanya berapa. Itu karena puasa merupakan ibadah yang bersifat rahasia, jadi hanya Allah yang tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu ya tadi ya, pahala puasa itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengaturnya. Nah, anak-anak juga pasti tahu puasa itu dalam bahasa Arab asyam ya. Asyam artinya apa? Ini pelajaran fikih kelas 3 MDTA ya. Kalian dulu sudah pernah mempelajarinya. Anak-anak pasti sudah hafal sekali apa pengertian puasa, syarat wajib, syarat sahnya apa, syarat wajibnya apa, kemudian rukun berpuasa apa, yang membatalkan puasa apa. Insya Allah anak-anak sudah paham ya. Kemudian ada puasa wajib ya, puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian dan juga tadi ketika kita pada saat bulan Ramadan itu berhalangan, kita harus mengqadha di hari yang lain. Itu juga wajib. Kemudian puasa nazar itu juga wajib. Kemudian puasa sunnah, ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah, ada Arafah, Asyura, Tarwiyah. Kemudian ada apalagi Mbak Intan, ada puasa Nyawal ya, yang 6 hari berturut-turut di bulan Syawal. Nah, anak-anak SD Saniyah Satu Pusaka juga alhamdulillah nih Mbak Intan kelas 6 sudah ada beberapa yang rajin dan istiqomah dalam menjalankan puasa Senin Kamis. Wow. Iya, alhamdulillah sudah berlatih ya. Insya Allah hari ini juga ada yang berpuasa mungkin anak-anak ya. Ya. Oke, sejenak kita break dulu ya Ustazah Isti ya. Oke Mbak Intan. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama Intan di sini di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Masih di kawasan Damai Jalan Sumbodro 14 Kota Tegal, 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke, para pecinta RCA semuanya saja, tentunya masih bareng-bareng bersama Intan di sini, masih dalam program acara Ihsaniyah Class on Air bersama SD Ihsaniyah Pusaka. Dan tentunya juga masih bersama Ustazah Isti. Masih tetap semangat ya Ustazah ya? Insya Allah harus semangat Mbak Intan. Apalagi ini mau nyanyi nih Ustazah nyanyi. Iya tadi waktu iklan iseng oret-oretan ini. Iseng oret-oretan aja membuahkan hasil ya. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Oke, untuk Ustazah langsung aja yuk dilanjut lagi materinya. Ya oke, ini sekaligus penutup ya Mbak Intan ya. Ya Ustazah ulangi lagi ya, Solihah, Al-Biruni dan Al-Qayyim. Ya Ustazah ulangi satu kali hadis ya, kemudian nanti rangkumannya Ustazah buat dalam bentuk lagu ya. Nah tadi Ustazah sudah menjelaskan di awal tentang ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang berpuasa, kemudian hadis tentang berpuasa. Tadi ada 2 hadis yang Ustazah bacakan ya. Ustazah ulangi lagi nih hadis yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali bani Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah ya, arti perkatanya kullu, setiap ya, amalan ibni Adam, anak Adam ya, atau manusia, lahu adalah pahala baginya ya, pahala baginya, pahala bagi yang mengerjakan puasa maksudnya. Ilas syiyam, kecuali puasa. Fa innahu, karena puasa itu, li, untukku, untuk Allah maksudnya. Wa ana, dan akulah ya, aku di sini adalah aku Allah.
ajzi bihi, yang akan membalasnya. Ya, itu ya Ustazah ulangi lagi. Kemudian yang Ustazah sampaikan tadi Ustazah rangkum dalam sebuah lagu. Wah, ini nanti tapi mohon maaf nih Mbak Intan, lagunya ngalor ngidul. Mudah-mudahan nggak diketawain sama ayam nih. Ya, nanti dibantu ya Mbak Intan. Saya suaranya serak-serak banyak ini. Ya, oke. Puasa ibadah yang dapat sucikan jiwa, bersihkan hati dan menyehatkan tubuh kita. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, maka puasa dapat menghapus dosa-dosanya. Puasa amalan ibadah yang rahasia, hanyalah Allah yang tahu akan pahalanya. Penuhi syarat dan rukun dalam berpuasa, tinggalkan juga semua yang membatalkannya. Sunah-sunah selama berpuasa, zikir, tadarus, traweh, infak. Semoga puasa kita mendapat ridho pahala. Sunah-sunah selama puasa, zikir, tadarus, traweh, sedekah. Suci jiwa dan bersih hati, itulah tujuan kita. Iya, itu Mbak Intan. Ini rangkuman dari materi yang tadi saya sampaikan. Bagus sekali. Ya. Jadi bahwa berpuasa itu adalah amalan ibadah yang rahasia. Kemudian dapat mensucikan jiwa dan membersihkan hati. Ya, kemudian kita kemudian ada barang siapa yang berpuasa karena Allah, maka puasa dapat menghapus dosa-dosanya. Ya, dapat menghapus dosa-dosanya. Penuhi syarat dan rukun dalam berpuasa. Ya, jangan asal berpuasa, tapi penuhi syarat dan rukunnya. Rukun berpuasa ada niat, ya. Kemudian menahan diri dari semua yang membatalkan niatnya, tentu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian sunah-sunah selama kita berpuasa, terutama di puasa di bulan Ramadan ya, zikir, tadarus, tarawih, juga infak dan sedekah. Perbanyak infak dan sedekah selama kita berpuasa. Kemudian semoga puasa kita semua ya mendapat ridho dan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Semangat berpuasa di tahun ini Mbak Intan, 99 hari lagi. Semoga diberi kelancaran ya Ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Kota Tegal semakin sehat, Indonesia semakin sehat dan nanti setelah melewati bulan Ramadan. Dan untuk Solihah Al-Biruni Al-Qayyim, untuk keluarga besar SD Ihsaniyah 1 Pusaka Kota Tegal dan juga seluruh masyarakat Kota Tegal, mudah-mudahan kita semua selalu menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kalau kita sehat, kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Solihah Al-Biruni dan Al-Qayyim, ini yang materi hadis tentang berpuasa sudah Ustazah sampaikan. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan, karena memang saya bukan ahlinya Mbak Intan. Ya, karena memang Ustazah Esti hanya bisa menyampaikan seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar batin kita dalam menangani mengusir virus corona. Iya. Itu saja Mbak Intan, langsung ditutup. Ya, terima kasih terima kasih ya Solihah dan seluruh masyarakat Kota Tegal yang sudah setia mendengarkan RCA FM. Langsung saja kami tutup. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Isti. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Intan di sini karena acara selanjutnya masih ada Isania Kelas on Air. Tetap setia bersama Intan di sini di 93.2 RCA Isania FM.